Ini yang saya kurang setuju teman-teman dari klan Ba'alawi ini. Selalu membuat kesimpulan-kesimpulan terlalu dini. Seakan-akan menuduh aparat kepolisian ini ada kong kali kong begitu dengan pihak PWI LS teman-teman. Yang tadinya katanya begitu Pak Rizik Syihab sampai di lokasi ceramah sudah dicegah teman-teman. Tidak diizinkan untuk masuk melalui depan panggung, tapi diarahkan melalui belakang panggung. Namun justru kejadian yang kemarin kejadian di belakang panggung teman-teman. Nah, oknum-oknum polisi ini nggak boleh Habib Rizik lewat depan panggung, tapi disuruh lewat belakang panggung. Nah, Laskar FPI itu sudah jelas mensterilisasikan daripada kondisi untuk Habib Rizik bisa ceramah melalui depan panggung. Nah, polisi mengarahkan ke belakang panggung. Nah, ketika kita sudah masuk, Habib Rizik sudah masuk. Alhamdulillah acara sudah berjalan 30 menit, Habib Rizik sudah menyampaikan ceramahnya. Ternyata di belakang itu ada yang namanya PWI LS. Habib Rizik curiga ada apa polisi ini menyuruh Habib Rizik lewat belakang. Ini kan bisa terjadi benturan, atau memang sengaja dibenturkan, atau memang ada apa gitu. Polisi kok bisa-bisanya menyuruh Habib Rizik yang suruh berhadapan langsung dengan PWLS, karena memang nggak ada rencana kita lewat belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada keterangan menarik teman-teman untuk kita simak dari juru bicara FPI, mungkin kalau saya tidak salah, terkait kejadian yang kemarin di Pemalang antara PWI-LS dengan FPI. Nah, menurut versi juru bicara FPI ini, ketika Pak Rizik Syihab ini sampai di lokasi ceramah, pihak kepolisian di situ selaku pengamanan mencegat Pak Rizik Syihab untuk tidak masuk panggung melalui arah depan. Tapi polisi mengarahkan Pak Rizik Syihab ini masuk panggung melalui arah belakang teman-teman. Padahal menurut keterangan dari juru bicara FPI ini, ya, pihak FPI sudah mensterilkan teman-teman lokasi panggung ceramah Pak Rizik Syihab. Artinya mungkin maksudnya sebelum Pak Rizik Syihab ini sampai di lokasi ceramah, anggota FPI sudah datang terlebih dahulu untuk berjaga-jaga di sana teman-teman, untuk ya menghindari penyusup misalkan, atau kejadian-kejadian yang tak terduga teman-teman. Nah, singkatnya teman-teman, ketika ceramah Pak Rizik Syihab ini berlangsung selama 30 menit, justru pecah kejadian teman-teman di bagian belakang panggung, yaitu ya penyerangan yang dilakukan oleh pihak PWI LS. Nah, dalam hal ini teman-teman, kata juru bicara FPI ini, Pak Rizik Syihab itu ya mungkin bahasanya mencurigai. Ini ada apa pihak kepolisian ya tadi melarang Pak Rizik Syihab itu untuk masuk ke panggung melalui arah depan dan diarahkan ke belakang, justru teman-teman kejadiannya di bagian belakang. Ya, mungkin Pak Rizik Syihab ini curiga jangan-jangan ada kong kali kong antara pihak kepolisian dengan PWI LS agar tetap bisa menyusup atau masuk teman-teman untuk berusaha menggagalkan ceramah dari Pak Rizik Syihab. Tapi lagi-lagi teman-teman, ini nggak bisa dipercaya. Ini kan versi mereka. Nah, nanti semoga ada keterangan resmi teman-teman perwakilan dari PWI mungkin teman-teman ya, kronologi yang sebenarnya seperti apa. Toib, coba kita simak video ini. Ini cukup panjang teman-teman, sekitar 8 menit ya, biar kita ya lebih puas ya mendengarkan penjelasan versi mereka tentunya teman-teman ya. Toib, coba kita simak videonya. Kejadian semalam. Jadi mereka PWI sudah merencanakan jauh-jauh hari. Dengan adanya jadwal daripada Imam Besar Habib Rizik Syihab, mereka ingin mengganggu, membubarkan panggung-panggung ceramah yang dimana FPI selama ini berceramah. Jadi ini sudah tindakan kriminal, sudah melanggar daripada Undang-Undang Dasar 1945 tentang yaitu kebebasan untuk menyampaikan pendapat, juga melanggar hak asasi manusia, dan dilakukan provokasi-provokasi termasuk lama irama, termasuk imat. Ini sudah masuk delik pidana. Pasal 160 KUHP, ancaman 5 tahun penjara sebagai orang yang memprovokasi dengan delik formal karena ada yang terluka, karena ada hasil bentrokan itu. Ini bisa masuk pidana karena mereka yang menyerang. Jadi Habib Rizik datang ke acara lokasi di Pemalang itu sudah dijegat sama polisi. Nah, oknum-oknum polisi ini nggak boleh Habib Rizik lewat depan panggung, tapi disuruh lewat belakang panggung. Nah, Laskar FPI itu sudah jelas mensterilisasikan daripada kondisi untuk Habib Rizik bisa ceramah melalui depan panggung. Nah, polisi mengarahkan ke belakang panggung. Nah, ketika kita sudah masuk, Habib Rizik sudah masuk.
Alhamdulillah acara sudah berjalan 30 menit, Habib Rizik sudah menyampaikan ceramahnya. Ternyata di belakang, itu ada yang namanya PWILS. Habib Rizik curiga ada apa, polisi ini menyuruh Habib Rizik lewat belakang. Ini kan bisa terjadi benturan, atau memang sengaja dibenturkan, atau memang ada apa gitu. Polisi kok bisa-bisanya menyuruh Habib Rizik yang suruh berhadapan langsung dengan PWLS, karena memang nggak ada rencana kita lewat belakang. Nah, ketika Habib Rizik berlangsung ceramah, pengamanan di mana saja, ada di depan, ada di samping, kanan kiri, di belakang. Nah, yang arah ke belakang mereka nyerang. PWILS ini nyerang. Hadir di situ satu tempat pun itu sudah memang mereka menyerang, sudah terencana. Dan mereka laksanakan perencanaan itu dan menyerang EPI lewat belakang panggung, dan EPI sudah siapkan, dan disitulah terjadi bentrokan. Artinya memang mereka menyerang. Nah, ini yang terjadi sampai saat ini. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi, bentrokan. Dan diduga itu PWILS itu membawa senjata tajam. Karena kita banyak, ada videonya saya sudah melihat, banyak yang kena korban. Saya juga klarifikasi bahwa korban saat ini yang sudah tercatat 10 orang, bukan 5 orang. 10 orang, teman-teman. Saya sudah punya catatan dan data pribadi masing-masing sudah ada. Yang korban itu ada hampir 10 orang. Satu lagi nggak jelas, belum didata. Boleh dikatakan hampir 11 orang. Nah, ini yang terjadi. Jadi kita sudah menyampaikan baik-baik di panggung. Habib Rizik juga ada ceramahnya, sudah menyampaikan kita jaga kedamaian, kita kondusif, jangan terpancing. Tapi kalau sudah menyerang, kita nggak bakalan diem. Masa kita nyerang didiemin? Ini haram. Kalau kita sudah betul-betul diserang, ini masalah harga diri, ini masalah keamanan, ini masalah keselamatan Habib Rizik, harus kita serang baik. Dan alhamdulillahnya FPI bisa memukul mundur PWILS. Mereka yang buat acara, mereka yang buat gara-gara, mereka yang nyerang. Alhamdulillah, dengan kekuatan iman Islam kita dan kita menjaga kondusivitas keamanan, akhirnya bisa kita pukul mundur. Pasti ada korban karena udah terjadi bentrokan. Itulah yang mungkin bisa saya sampaikan. Oke, Bang Novel, izin konfirmasi. Tadi Abang mengatakan bahwa memang sudah disterilkan, HRS ini harusnya naik panggung melalui depan, begitu ya. Tidak ada agenda untuk melalui pintu belakang. Lalu ketika yang mengarahkan untuk kemudian HRS ini naik panggungnya melalui belakang, ini pihak mana, Bang Novel? Kepolisian. Jadi polisi ini kita bertanya ada apa, Habib Rizik diarahin lewat belakang panggung. Yang di belakang panggung itu sudah memang terkonsentrasi, berkumpul masa di situ, PWILS gitu. Oke, itulah alhamdulillah terjadi perdebatan. Yang ketua daripada Laskar Pemalang itu yang sudah mengkondisikan itu nggak menjamin keamanan Habib Rizik. Akhirnya polisi juga mengalah, akhirnya Habib Rizik bisa lewat depan panggung dan aman. 30 menit kita sudah berjalan, terjadi letupan-letupan ada di belakang yang mereka memang menyerang PWILS itu. Ini untuk konfirmasi juga, Bang Novel, 10 korban begitu ya yang kemudian terluka ini, apakah seluruhnya juga terdata merupakan bagian dari FPI begitu? Jadi kalau dengan FPI itu kita melihat yang tercatat ada 5, namun yang kita dapat catatan dari PWI itu ada 10. Nah, 10, tapi mereka korban boleh dikatakan hanya karena kan berupa luka sambitan. Tapi kalau FPI korban itu ada karena senjata tajam. Jadi masing-masing kalau ada yang dari terluka, tadi sempat dikatakan oleh Bang Novel bahwa ini dari pihak FPI juga sudah melihat dari awal ada pengondisian dari PWILS, artinya sebelum HRS kemudian naik ke panggung dan ceramah di Pemalang ini, dari pihak FPI juga sudah menyiapkan diri kalau mungkin PWILS ini akan datang, begitu Bang? Memang dia memang datang. Jadi kita sudah melakukan pelaporan kepada polisi, dan mereka juga sudah membuat video-video mereka akan datang. Jadi video-videonya ada, mereka mengancam kita, mereka akan datang. Kita diancam gitu nggak bakalan mundur, justru kita akan maju. Memang ancaman itu udah ada, jadi memang ada provokasi. Nah, ini harus diselesaikan masalah hukum. Imat harus bertanggung jawab, Roma Irama bertanggung jawab, Abbas Buntet harus bertanggung jawab, Fuad Pleret harus bertanggung jawab. Yang memang Fuad kemarin juga sudah mengkondisikan itu sangat-sangat betul-betul Indonesia ini dibuat berpecah belah dengan menghina guru tua, pendiri Madrasah Al-Herot yang sudah 1.300 bahkan 1.700 madrasah berdiri di seluruh Indonesia dihina, dikatakan monyet. Itu sudah kemarin udah mau meletus, cuma nggak terjadi letusan. Akhirnya si Fuad Pleret minta maaf dan disampaikan langsung ke Palu, Sulawesi sekitarnya, itu sudah digelar hukum adat. Nah, artinya kan ternyata nggak selesai, ternyata justru malah meruncing di belakang Fuad Pleret ini terus, karena mereka membentuk laskar, karena mereka membentuk pasukan yang memang ingin membubarkan pengajian. Kita nggak pernah bubarkan pengajian dimanapun. Silahkan mereka mau bikin pelantikan ataupun mereka
melakukan pengajian. Kita nggak ganggu pengajian. Ini pengajian apa yang disampaikan Habib Rizik adalah jelas. FPI itu pelayan umat, penegak syariat, pembela Pancasila. Kita yang terdepan dari masalah aksi kemanusiaan. Siapa yang bisa menandingin FPI? Dari mulai Aceh itu 1.300 FPI berbulan-bulan, bahkan setahun FPI bersama masyarakat Aceh. Begitu juga setiap kondisi-kondisi yang ada dimanapun bencana, FPI paling terdahulu. Tapi PWI tidak melakukan itu, justru melakukan memecah belah umat untuk membubarkan pengajian. Jadi ini saya menduga ini gerakan PKI gaya baru yang ditunggangi memang oleh orang-orang PKI yang memang ya boleh dikatakan sangat rentan sejarah dari dulu. Jawa Tengah itu memang sangat rentan dengan bahaya laten komunis. Mungkin ini anak-anak PKI yang bangkit membawa kedok PWI Perjuangan Wali Songo ini. Padahal kita menjunjung tinggi Wali Songo, tapi perbuatan mereka tidak mencerminkan adalah pribadi-pribadi Wali Songo yang mengedepankan dakwah, yang mengajak perdamaian, yang menjaga persaudaraan. Itu mereka hanya membuat kedok, membawa-bawa nama Wali Songo untuk kepentingan politik busuk, kepentingan politik PKI. Yang diduga di belakang adalah oligarki busuk yang telah membiayai daripada acara-acara mereka. Nah, itu teman-teman, ini keterangan dari juru bicara FPI mungkin ya, kalau tidak salah. Namun lagi-lagi saya ingin mengatakan begini teman-teman, ini kan versi ya dari pihak FPI. Nanti kita tunggu bagaimana keterangan resmi, mungkin ada perwakilan dari pihak PWI LS teman-teman terkait kronologi yang sebenarnya ya, kenapa sampai bisa kejadian seperti yang kemarin. Kemudian di sini juga diseret-seret nama ya Pak Haji Roma Irama, kemudian Gus Abbas Buntat, kemudian Kiai Imaduddin. Ya wallahualam teman-teman, saya nggak tahu apakah ya nama-nama mereka juga bisa diseret atas kejadian ini teman-teman. Apakah memang ada instruksi dari mereka tersebut? Ya kita nggak bisa mencurigai juga teman-teman. Apalagi kemarin juga ya saya pernah mereaksi video Kiai Imaduddin teman-teman untuk rehat ya dari dunia pernasapan ini, karena beliau menganggap ya ini sudah selesai teman-teman. Nah kalau dibawa-bawa ini berarti kan seakan-akan Kiai Imaduddin juga terlibat di situ teman-teman. Ya Allah alam. Tapi kalau Gus Abbas Buntet, memang di video saya sebelumnya saya juga mendengar di berita tersebut bahwa turunnya FPI ini untuk melakukan penyerangan terhadap ya pengajian Pak Rizik Syihab ini berdasarkan koordinasi. Ya maksudnya ini sudah ada perintah secara terstruktur teman-teman sebelumnya ya dari pimpinan, mungkin pimpinan daerah dari PWI itu sendiri, dan kalau tidak salah pimpinannya kan Gus Abbas Buntet. Tapi lagi-lagi teman-teman, ya wallah alam, kita harus ya mendengarkan nanti keterangan resmi juga dari pihak PWI. Ini kan pasti ada nanti beberapa anggota yang akan dipanggil oleh pihak kepolisian teman-teman untuk memberikan keterangan. Tidak bisa juga kita menyimpulkan secara dini, apalagi ini yang saya kurang setuju teman-teman, kurang senang ya dari kebiasaan ya dari klan Ba'alawi ini, FPI teman-teman, ya selalu ya membuat kesimpulan-kesimpulan terlalu dini. Ya seakan-akan menuduh aparat kepolisian ini ada kong kali kong begitu dengan pihak PWI LS teman-teman. Yang tadinya katanya begitu Pak Rizik Syihab sampai di lokasi ceramah sudah dicegah teman-teman, tidak diizinkan untuk masuk melalui depan panggung, tapi diarahkan melalui belakang panggung. Namun justru kejadian yang kemarin kejadian di belakang panggung teman-teman. Nah mereka ini Pak Rizik Syihab menurut keterangan dari juru bicara FPI yang tadi mencurigai lah bahasanya teman-teman. Ada apa ini? Kok justru ya aparat hukum yang menjaga di situ, pihak kepolisian mengarahkan Pak Rizik Syihab ini melalui panggung belakang. Namun kejadian yang kemarin justru terjadi di belakang teman-teman. Ini seakan-akan ada kong kali kong antara polisi dengan PWI agar tetap bisa menyusup teman-teman. Nah, ini yang saya kurang suka teman-teman dari analisa dini seperti ini. Apa iya ya aparat hukum ya yang seharusnya menjaga keamanan di situ justru seakan-akan dinarasikan bekerja sama dengan pihak PWI. Ini saya rasa kurang tepat juga, dan ini berbahaya kalau tuduhan ini teman-teman ya terus digoreng seperti ini teman-teman ya. Ya nantilah insya Allah kita dengar kalau memang ada keterangan resmi dari pihak PWI teman-teman ya. Kronologis sebenarnya seperti apa teman-teman ya. Baik, mungkin itu informasi yang bisa kita share teman-teman di video kali ini. Semoga ada manfaatnya. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Salam moral, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.